Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Relsa Junianti. Saya NPN 080065. Saya akan membacakan materi tentang RPP yang saya buat waktu kemarin, yaitu tentang pidato persuasif. Pidato persuasif adalah jenis pidato yang bertujuan mengimbau atau mengajak masyarakat berbuat hal yang berguna bagi kehidupan. Pidato persuasif merupakan salah satu antara bergeraknya masyarakat yang lebih baik dan lebih kreatif. Jadi, pidato persuasif bersifat sama dengan definisinya, yaitu mengajak dan mempengaruhi dan mengimbau pendengar untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat. Ciri-ciri dari pidato persuasif. Pidato persuasif adalah bersifat pendorong dan mengajak. 2. Bersifat yang diinginkan adalah membagi emosi agar pendengar tujuan atau meyakini dan mungkin membangkitkan timbul tindak tertentunya pada pendengar. Menggunakan kalimat-kalimat yang membangun. 4. Menyertai topik permasalahan yang akan dibahas dan dijelaskan. Tujuan dari pidato persuasif. Tujuan dari pidato persuasif ialah ingin mengajak dan membujuk pendengar agar terpengaruh terhadap isi pidato yang akan disampaikan. Contohnya adalah pidato tentang budaya kebersihan dan pidato keagamaan. Topik yang tepat seperti itu adalah 1. Membuang sampah pada tempatnya. 2. Menjaga kesehatan lingkungan. 3. Taat beribadah dan masih banyak lainnya pidato yang terdapat dalam tujuan pidato persuasif. Prinsip-prinsip pidato persuasif. 1. Membujuk demi konsistensi. Memujuk demi konsistensi yaitu mempengaruhi perilaku apabila perubahan yang dianjurkan sejalan dengan kepercayaan sifat nilai mereka saat ini. 2. Membujuk demi mempengaruhi kecil, yaitu memungkinkan apabila pengaruh-pengaruh yang dianjurkan merupakan perubahan kecil, bukan perubahan yang perilaku besar. Kesalahan umumnya pembicara pemula adalah keinginan untuk menentukan tentu banyak pengaruh-pengaruh yang akan tergesa. 3. Membujuk demi keuntungan, yaitu masyarakat akan berpengaruh apabila perubahan yang dirasakan akan tergantung. 4. Membujuk demi pemenuhan kebutuhan, yaitu pengaruh perilaku masyarakat apabila perubahan yang disarankan hubungan dengan kebutuhan mereka. 5. Membujuk berdasarkan pendekatan, yaitu bertergantungan pada penerimaan terhadap perubahan-perubahan yang akan dibicarakan. Pendekatan yang lebih mungkin untuk bekerja dibandingkan dengan pendekatan yang meminta masyarakat untuk segera berubah dari perilaku baik ke perilaku yang buruk. Struktur pidato persuasif, yaitu salam pembuka. Bagi terhadap pada awal pidato, berisi dari salam atau sambutan. 2. Pendahuluan. Bagi ini berisi tentang gambaran utama dari maksud pidato secara keseluruhan, agar bisa menarik dan
menarik para pendengar. 3. Isi. Inti dari pidato yang kita sampaikan terdiri dari tujuan, maksud, rencana, semua yang diingin sampaikan oleh para pendengar. 4. Penutup. Bagian akhir ini yang berisi tentang kesimpulan dan harapan yang menjadi tujuan dari pidato tersebut. Mempersiapkan perbuatan pidato persuasif, yaitu agar saat berpidato kamu tidak bingung tentang materi yang akan kamu sampaikan. Maka, saat berpidato kamu perlu mempersiapkan materi yang akan dibutuhkan dan tingkat kelakuan seperti banyak. Setelah mengetahui kedua hal itu, maka kamu dapat memilih topik yang sesuai dengan yang kamu pahami terhadap topik tersebut. Maka, sebaiknya kita berpidato persuasif, kita harus mempersiapkan materi terlebih dahulu. Yang pertama, tentukan topik. Langkah pertama yang harus kamu lakukan dalam sebuah pidato persuasif adalah menentukan topik yang akan kamu sampaikan kepada para pendengar. Tidak hanya menentukan topik saja, namun kamu harus juga mempelajari tentang topik yang kamu pilih. Dan pastikan kamu menggunakan referensi dari sumber yang terpercaya. Dijamin mudah seperti sekarang. Bisa memanfaatkan berbagai media internet untuk mencari tentang data yang akurat. Tentukan tujuan dari pidato. Setelah mengetahui topik yang akan kamu bahas selanjutnya, tentukan apa yang ingin kamu capai dalam dari pidato persuasif. Pidato yang kamu buat harus bisa mereferensikan apa yang kamu harapkan kepada para pendengar. Tujuan umum pidato bisa dirumuskan dalam 3 hal, yaitu memberitahu, 2. Mempengaruhi, 3. Menghibur. Tujuan ini adalah untuk mendapatkan menarik dari pendengar. Contohnya, bagaimana tentukan tujuan pidato? Data tanya di bawah aja belum lengkap. 1. Apa yang kamu inginkan para audiomen tentang kegiatan? 2. Apa yang kamu inginkan para audiomen tentang pengaruh pelaku? 3. Sebagian berikut. Dan mempengaruhi tujuan, maka isi pidato kamu buat lebih sesuai dengan tujuan yang akan kamu sampaikan. Pahami tentang audiomens. Pahami tentang audiomen adalah pidato yang sesuai dengan sarana. Tentunya kamu tidak ingin bukan kalau pidatonya hanya dianggap angin lalu audiomen karena topik yang tidak direferensikan dengan kondisi mereka. Maka setidaknya kamu harus memahami topik yang akan kamu pilih dalam pidato persuasif tersebut. Dengan begitu, kamu bisa merancang pidato dengan sesuai yang kamu pahami.
Tentukan pokok argumentasi. Tentukan pokok argumentasi ialah ingin menyampaikan dalam pidato tersebut. Kamu bisa menyampaikan 3 atau 4 pokok argumen atau lebih, tergantung durasi pidato yang akan kamu lakukan. Perlu ingat, sebaiknya kamu menyampaikan argumentasi yang logis, jelas, tepat, tidak tergantung pada jawaban. 4. Mengembangkan narasi pidato. Mengembangkan narasi pidato, kamu sudah bisa memulai untuk memutuskan narasi pidato persuasif yang bisa menggambarkan narasi pidato dengan sesuai struktur pidato persuasif dan poin-poin penting yang dapat kamu pikirkan dari langkah-langkah sebelumnya. Cara menyampaikan pidato persuasif dengan benar, yaitu cara persuasif audio match. Cara ini ditujukan oleh mengajak audio supaya yakin dapat di dalam pendekatan, yaitu pendekatan etik, menggunakan nilai-nilai norma dan mengajak mana hal yang benar dan mana yang hal salah. 2. Pendekatan emosi. Menggugah perasaan audiomen dengan membuat mereka merasakan terharu, semangat, dan emosi. 3. Pendekatan logis. Isi pidato masuk akal dengan dasar hal-hal yang kuat, seperti sumber informasi yang terpercaya. Metode menyampaikan pidato, yaitu terdapat 4 macam dalam menyampaikan pidato persuasif, yaitu metode interaktif dan ekstemporasis, dan membaca narasi, dan menghafalkan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.